Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Posisi Podcast Sana Sini. Kalau nggak di sana, ya di sini. Dengan saya Pam dan Saya Nenden. kali ini kita nggak berdua aja nih. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Duta Generasi Hijau. Perkenalkan, ini dia Rara. Oke, boleh perkenalan sedikit ke audiens? Siap, mohon izin Ya. Pak Teh. Perkenalkan, nama saya Rara Sekandini. Umur Rara 16 tahun. Rara salah satu siswi di SMAN 1 Banjar. Sesingkat itu aja ya Teh. Perkenalan. Usia 16 tahun. Wah, masih muda dan udah berprestasi. Mantap ya. Ini bisa jadi motivasi nih buat sobat posisi. Betul. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like. Nah, oke Rara. Apa sih itu Duta Generasi Hijau sebelumnya? Nah, baik. Duta Generasi Hijau itu puncak acara dari kegiatan Jambore Generasi Hijau, di mana Jambore Generasi Hijau adalah sarana dari Green Generation untuk mempertemukan generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia yang peduli akan lingkungan dan berbudaya lingkungan untuk membahas isu-isu seputar lingkungan. Oke. Jadi seputar lingkungan banget. Itu kalau boleh diceritain, Rara bisa jadi duta generasi hijau gimana ceritanya? Ceritanya itu awalnya gimana gitu tahunya ya? Ya awal mulanya, terus mungkin perjalanannya kayak ya. gimana? Ya. Nah, awal mulanya tuh sebenarnya Rara nggak tahu ya kalau ada kegiatan Green Generation sama sekali. Pas dulu tuh belum tahu, tapi itu awal mulanya tuh pas Rara melihat video Instagram teman Rara yang di Cikarang. Nah, di sana tuh beliau posting video kayak kampanye seputar lingkungan yang dimana Jambore Generasi Hijau itu lagi melakukan pendaftaran. Nah, di sana Rara Rara juga kayaknya harus ikut juga deh, kayak tertarik gitu, apalagi tentang lingkungan. Nah, nanti juga bisa ketemu sama teman Rara di sana. Jadi kayak, oh yaudah langsung ikutan aja deh. Nah, di mana itu tuh pendaftarannya tuh mepet udah kayak mau penutupan. Jadi Rara kayak buru-buru di sana langsung daftar, langsung buat video besoknya seperti itu. Langsung daftar. Ya daftar, terus kayak syarat-syaratnya dipenuhin, pembuatan kampanye video, sama administrasi dan lain-lain. Oke. Nah, dari Banjar ini berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Nah, itu full dibiayai atau biaya sendiri? Nah itu kebetulan Rara udah coba mencari beberapa donasi dan alhamdulillah didonasiin dari kantor ayah Rara sendiri. Ya. Oke, itu di Jakarta ngapain aja? Di Jakarta itu banyak banget kegiatannya, seru banget. Yang pertama pastinya ada edukasi lah, kayak tentang memilah sampah, terus pembuatan kompos. Di sana juga ada FGD, Focus Group Discussion, yang dimana itu tuh per daerah loh. Jadi misalkan Jabal Nusa itu ada daerah Jakarta, ada daerah Jawa Barat, ada Bali. Nah di sana tuh membahas nih isu-isu lingkungan di kamu tuh apa, Nah yang terbanyak dirangkum ya. Jadi siapa yang isu mana yang terbanyak dan itu akan diperselesaikan masalahnya gitu. Nah itu tuh terbagi pas di FJ itu terbagi menjadi 5 kelompok kalau nggak salah. Ya itu tuh kayak dari berbagai daerah, ada 34 provinsi dari Indonesia di sana. Seru ya. Seru banget. Tapi yang paling berkesan tuh di sesi mana? Paling berkesan FGD sih soalnya itu deg-degan juga, dimana pas di sana tuh ada presentasi, terus pokoknya paling deg-degan dan paling berharga banget di FGD. Jadi Rara tuh kayak, oh ternyata isu lingkungan di berbagai daerah itu macem-macem ya. Jadi kayak bukan di satu hal aja tapi berbagai hal gitu. Boleh diceritain nggak isu yang paling menarik nih menurut Rara? Menarik? Ya maksudnya kan tadi banyak permasalahannya isu-isu itu kan. Kira-kira yang menurut Rara
atau paling parah atau paling menarik, sebenarnya yang bikin Rara ih kok gini ya gitu. Nah, isu terbanyak di Regu Rara itu di Jabal 1 itu tuh sisa konsumsi, sisa makanan itu sisa makanan itu sampah terbesar, sisa sampah terbesar se-Indonesia ya, karena emang kebanyakan orang ya kalau misalkan makan tuh sisanya tuh nggak tahu ya dikemanain, kadang yang belum tahu tuh kayak langsung dibuang, padahal itu tuh sampahnya tuh menumpuk dan itu tuh berdampak negatif bagi lingkungan. Jadi isu sampah bekas makanan. Ya, kemasannya kah atau sisa makanan? Iya, sisa makanan yang paling banyak. Iya. Jadi sampah yang basahnya ya? Iya, sampah basahnya. Awalnya juga Rara kan belum terlalu paham ya, belum tahu. Kayaknya emang sampah plastik dia terbanyak dan ternyata sisa konsumsinya bekas sisa makanannya yang terbanyak. Ternyata itu teh merusak lingkungan. Iya betul. Tertimbun banget. Kalau sepaham saya kan organik tuh, organik kan nanti busuk sendiri dan terurai sendiri. Nah, ternyata gimana tuh? Nah itu tuh kadang emang bisa terurai sendiri, tapi kan kalau yang belum paham itu nggak tahu ya cara ngolainnya gimana. Nah itu tuh butuh proses dalam pengolahan sampah sisa makanan organik juga gitu, kayak misalkan harus ditimbun dulu, dibusukkan dulu seperti itu. Sama aku juga pernah nih baru-baru lihat katanya kalau sampah bekas sisa makanan itu biasanya kalau ditumpuk-tumpuk menimbulkan bau yang memang nggak enak gitu. Iya betul sekali. Itu yang mungkin jadi salah satu apa sih namanya pencemarannya mungkin ya. Iya betul. Jadi nggak baik ya. Tapi sebelum terjun nih ke Duta Generasi Hijau, Rara sebelumnya beraktivitas apa yang berhubungan dengan lingkungan, baik di rumah atau di sekolah bahkan? Baik, Rara itu suka ke kebun. Nah kan ayah punya kebun ya. Nah Rara suka kayak lihat-lihat aja ke kebun, di mana Rara kayak nyiram tanamannya, terus kayak metik buahnya gitu. Jadi kayak ya seru aja gitu, benar-benar kayak have fun kalau di kebun itu. Jadi mungkin ketertarikan Rara awalnya dari sana. Dan di sekolah juga Rara suka ngajakin teman-teman buat buang sampah tuh lebih sadar lagi deh buat buang sampah. Kayak bahkan ya teman-teman Rara tuh kadang kalau misalkan belum dikasih tahu kayak buang cangkang permen sekecil itu pun kayak langsung tuh buang, kayak hei kamu ini sampah sekecilnya tuh emang kecil tapi ini dampaknya bisa besar kalau kamu emang gak sadar-sadar buat buang sampah ke tempat sampah gitu. Tapi pasti dong ada orang-orang yang acuh lah tumben lah. Nah gimana tanggapan Rara? Nah ini nih emang ini tuh sebenarnya sadar akan lingkungan itu dimulai dari diri sendiri ya, kesadaran diri sendiri. Dan emang ini salah satu yang menurut Rara susah, yaitu menggerakkan orang yang emang gak mau paham-paham. Tapi tentunya Rara gak menyerah, Rara terus mengasih contoh, terus menggerakkan, terus mengedukasi. Nah mungkin lama-kelamaan jika Rara terus menerus dan tidak menyerah, mereka akan sadar, ya nih emang bener ya ternyata Rara itu ada benernya juga, kayak oh iya ternyata Rara kayak gini. Dan gak nyerah-nyerah tuh buat mengedukasi, mereka mungkin akan sadar ya. Jadi yang akan lebih sadar gitu buat lebih peduli lingkungan. Kalau itu tuh jadi tantangan terbesar Rara nggak sih? Iya benar. Iya soalnya emang kan peduli lingkungan itu dimulai dari sadar ya teh. Jadi kayak harus sadar duluan loh. Jadi kalau misalkan mereka kayak acuh kayak nggak mau, ya lumayan susah. Jadi kayak harus terus di push gitu. Iya sih, kalau nggak sadar mah susah. Dari diri sendiri dulu. Kalau nggak sadar itu susah. Jadinya tantangan terbesar menurut Rara itu. Oke, berarti di sana ngerancang program sendiri nggak buat di kota atau kabupatennya? Nah di sana, ya di sana itu ada. Nah jadinya pas di sana pas FGD itu dapat suatu program yang harus dilaksanain, yaitu komposisi. Kalau di Jabal 1, di mana komposisi itu singkatan dari kompos sisa konsumsi. Nah rencananya di mana kita menggunakan sisa makanan. Nah contoh dekatnya kan Lala itu pelajar ya Teh.
nah di sekolah, dan sekarang ada program MBG. Iya. Nah, di mana emang banyak orang yang kadang sisa makanannya tuh kayak ya udah gitu. Nah, itu tuh bakal digunain nanti buat program LARA di komposisi, yaitu menggunakan bekas makanan MBG itu buat jadi kompos nantinya. Ya, stay tune. Keren banget. Tapi Mantap. kalau yang udah Rara lakuin nih ya sebagai duta generasi hijau, program apa sih atau gebrakan apa yang udah Rara lakuin selama ini? Ya, siap. Nah, kalau sekarang kan Oktober ya, Ate. Nah, itu kayak baru mulainya tuh dari Oktober. Nah, Rara udah ke anak petani cerdas. Anak petani cerdas. Ya, di lapas di Condet. Nah, juga Rara udah di sosialisasi di SMP 1 Cimaragas, di sekolah Rara dulu. Di sana itu edukasi seputar pemilahan sampah, terus berbudaya bertumbler, terus membuat kompos, menanam tanaman sayuran di sana. Pokoknya seru deh di sana. Terus membuat ekobrik, banyak banget kegiatan yang udah nggak banyak banget sih, maksudnya ada banyak kegiatan yang mau Rara jalanin, tapi baru beberapa karena emang mulanya itu dari Oktober sekarang. Gitu ya masanya. Berarti iya baru. Berarti menjabat sebagai duta generasi hijau tuh berapa lama sih? Sampai September yang akan datang, sampai Jambore generasi hijau selanjutnya. Berarti 1 tahun. Iya, 1 tahun. Oke. Nah, ada nggak sih program, kan itu tadi Rara ke SMP Cimaraga sama ke komunitas anak petani cerdas. Nah, ada nggak sih nantinya ke depannya satu program yang misalkan kolaborasi satu Jawa Barat atau mengharuskan kita untuk ke pusat lagi gitu? Pusat lagi? Nggak ada sih, kalau langsung kayak ke pusat lagi paling nanti tuh kan emang ada pembuatan Green Generation daerah. Nah, insya Allah nanti ada Green Generation Kota Banjar. Kalian jangan lupa daftar ya, nanti stay tune. Nah, di sana itu pastinya bakal banyak kegiatan seru. Pokoknya surprise deh. Iya. Gak bisa di-spill dikit. Tapi itu nggak surprise dong. Kalau misalkan nanti ada itu ya program itu. Iya. Nah, yang ikutan ada batas usianya nggak sih? Nah, ada batas usianya itu sekarang itu kan ada pendaftaran Green Generation Indonesia. Nah, itu bebas buat umum mau di daerah mana aja. Itu tuh dari 16 kalau nggak salah sampai 21. Kalau nanti yang di Banjar? Di Banjar kurang lebih sama, soalnya persyaratannya tuh harus menjadi patokan yang pusat, yang Green Generation Indonesia. Saya udah nggak bisa ikut. Ya, tapi nggak apa-apa, bisa ikut. Kalau peduli lingkungan itu nggak melihat usia ya. Nah, itu yang mau saya bahas. Nah, kan nggak semua tuh orang acuh terhadap tentang green lifestyle atau apapun lah tentang lingkungan gitu. Ya. Tapi mereka tuh bingung mau mulai awalnya tuh dari apa sih yang hal terkecil yang bisa kita lakukan supaya peduli lingkungan gitu sih. Hal terkecil mulai dari kita membawa tumbler dari rumah, membawa tempat minum dari rumah. Kenapa? Karena itu tuh sangat berpengaruh bagi lingkungan. Nah, jika kita membawa tumbler dari rumah, kita otomatis mengurangi sampah plastik botol minuman dong. Iya, jadinya itu salah satu hal kecil. Dan selain itu kita sadar buat buang sampah pada tempatnya. Dari bungkus permen tuh, itu kecil banget, tapi itu kita tuh harus sadar walaupun kecil itu bisa berdampak sangat besar nantinya tuh. Jadinya dengan membawa tumbler dari rumah itu salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kan buang sampah juga ada macam kategorinya ya Teh? Iya, betul. Nah, ada yang organik, anorganik, sama B3. Nah, kalau misalkan kan nggak semua paham tuh, ada yang dimasukin ke B3, ada yang dimasukin, wah pokoknya ada yang nyatu gitu. Nah, itu dampak buruknya apa sih, ngaruhnya gitu? Ngaruhnya tuh ketika dicampurkan, nah kita tuh nggak akan bisa
mengolah kembali botol plastiknya karena udah tercampur-campur. Nah, ketika botol plastik atau sampah yang bisa didaur ulang tapi udah tercampur bakal sulit. Nah, bakal sulit, kita tuh harus bersihin lagi, terus harus memilah lagi. Jadinya lebih baik mulai dari sekarang teman-teman semua bisa membuang sampah itu pada jenisnya kayak misalkan anorganik, sampah plastik. Nah, ya buang kalau anorganik biar nantinya kita akan gampang untuk mengolah sampah gitu, untuk membuat sampah itu menjadi sampah yang lebih bermanfaat. Dan jadi ya pengaruhnya tuh nanti bakal susah buat diolah kembali. Jadi kayak bakal ribet, bakal udah ketumpuk, udah tercampur. Kayak tuh bakal harus 2 kali memilahnya gitu. Jadinya lebih baik tuh langsung aja buang ke jenis sampahnya itu biar gak menyulitkan nanti buat daur sampahnya. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita tuh ribet. Iya, makanya jadi itu sih. Jadi harus dibiasakan awalnya. Iya, harus dibiasakan. Terpaksa dulu. Harus terpaksa, harus didorong dulu sama niat. Karena awalnya dari niat sih. Oh, iya. Tapi kalau di Banjar sendiri ada nggak sih semacam kayak bank sampah mungkin, atau yang apa sih namanya, tempat untuk memilah-milah sampah itu ada nggak sih kalau di Banjar? Kalau di Banjar, tapi kalau contoh kecilnya di sekolah Rara itu ada. Jadi kayak warna sampah anorganik warna ini, terus organik warna ini, berarti itu warna ini ada di sekolah Rara. Oke. Berarti nanti ketika dibuang ke pembuangan terakhir itu TPA ya? TPA. Coblos. Nyoblos sampah guys, plastik. TPA itu berarti sudah dalam kondisi terpisah-pisah. Iya, sebenarnya juga dari pihak TPA-nya jangan malah pas udah kita pisahin malah dicampurin lagi. Sebenarnya ya harus berbagai pihak sih yang kolaborasi di sini. Jadi harus benar-benar kayak dari berbagai pihak di mana buat memilah dan mendaur ulang sampah gitu. Dan untuk kerjasama. Iya, untuk kerjasamanya. Takutnya nanti kayak udah kita misahin di sekolah, tapi pas di TPA-nya dibuang sekaligus sama barang. Sama aja, bohong. sama aja bohong. Iya. Kalau ada apa sih yang segitiga recycle ya? Iya. Apa aja tuh? Gitu teh. Yang daur ulang terus jadi reuse ya. Reuse ya, mendaur 3R. ulang. 3R. 3R, reuse, reduce, recycle. Mendaur ulang, menggunakan kembali, dan pokoknya di mana mendaur ulang tuh kita bisa menggunakan sampah itu menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kayak misalkan botol plastik kita gunakan menjadi eco-brick, bisa dibuat meja, tempat duduk. Nah, terus menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali itu contohnya bisa botol mungkin ya, bukan botol deh, kayak botol kaca. Nah, itu kan bisa kita gunakan kembali kayak buat tempat saus, tempat apa gitu. Jangan langsung kayak dibuang. Pokoknya kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dari 3R tersebut. Itu benar-benar sebuah contoh gitu buat kita menggunakan kembali sampah secara bijaksana. Ada juga ya yang mendatangkan pundi-pundi keuangan gitu. Iya, bener banget. Dan bisa dari bungkus kopi ya. Iya, bisa rupanya. itu. Jadi bukan spray sih. Jadi buat katakan sama tikar spray sih. Terus apa tuh yang buat naruh tas terus naruh gelas itu banyak macam. Banyak lah. Nanti gambarnya ada di sini. Ya, mau ngerjain editor sih sebenarnya. Terus lihat tapi kayaknya bukan di Jawa Barat ya, daerah mana ya, aku lupa lagi.
itu tuh mereka bukan mendaur ulang, membuat kompos dari sisa-sisa sisa-sisa konsumsi Ya. itu. Jadi setiap rumah wajib ada lubang biopori. Nah, itu. Iya, jadi satu desa itu program satu desa, setiap rumah wajib ada lubang biopori itu. Setiap buang sampah yang basahnya tuh ke situ. Nah, nanti seminggu sekali diambil sama pihak desanya, mungkin gitu ditarikin gitu. Jadi kompos deh. Iya, benar Kalau banget. di Banjar dibikin kayak gitu. Oke, nanti dicoba insya Allah buat bisa bermanfaat juga ya Teh. Iya. Sebenarnya banyak sih cara buat membuat kompos selain tadi lubang biopori. Banyak juga kayak membusukkan sisa makanannya. Pokoknya caranya tuh nggak cuma itu aja, banyak berbagai macam cara untuk membuat kompos dari sisa konsumsi. Nah, tapi pernah lihat nggak referensi dari misalkan dari luar negeri program-program terkait lingkungan? Pernah lihat apa gitu sesuatu nggak? Kayaknya kalau dari luar negeri enggak deh. Iya, paling dari kayak lingkungan sekitar yang ada di lingkungan sekitar gitu. Nah, di sekolah Adiwiyata pas itu kan sempat ke sekolah Adiwiyata Jakarta. Sekolah SMPN 78 Jakarta. Nah, di sana tuh benar-benar hijau gitu loh Teh. Kayak dari komposnya, terus dari penanamannya, bahkan air tergenang pun mereka seperhatian itu di sekolah itu. Benar-benar kayak menjadi sekolah yang bisa kita contoh. Bersih banget berarti. Iya, kayak itu kan udah termasuk Adiwiyata tingkat apa gitu, kayak udah Adiwiyata. Yang saya tahu di luar negeri itu ada kayak vending mesin kayak gitu. Tahu kan vending mesin? Iya. Nah, itu tuh buat nge-recycle atau buat buang sampah plastik kayak botol. Nah, nanti kita dapat uang dari situ. Oh iya, itu sering lihat apa? Iya Yang itu. kayak mesin ATM. Iya itu. Itu sering lihat. Oke, ya itu. Benar-benar. Dimana nanti tuh kayak ada jenis botolnya kayak di kemasannya tuh ada kayak misalkan tandanya segitiga. Nah, itu tuh bisa dimasukin ke mesinnya ya. Iya. Coba di Indonesia Ada tapi di Jakarta ada. Iya, udah ada. di beberapa mall besar, tapi ya di beberapa mall besar belum rata gitu, baru mungkin masih masa percobaan. Coba. Mungkin masih masa percobaan. Lumayan tuh ya. Misalkan Iya, satu. iya. Soalnya kan nanti tertarik ya orang-orang. Iya, orang pasti kayak Ada uang. langsung matanya tuh cuan. Iya, betul. Semua jadi pemulung. Biar cuan. Nggak gitu juga. Tapi sekarang kan banyak ya orang-orang mulai peduli gitu kan, eco-friendly lah, apalah gitu. Tapi kalau menurut Rara itu kira-kira cuma tren doang atau misalkan kayaknya bisa deh berkepanjangan gitu kan? Rara optimis sih itu bakal jadi gerakan nyata. Kenapa? Soalnya memang misalkan pada awalnya tuh tren yang diikuti banyak orang kayak FOMO-FOMOan kayak aku pengen beli bunga janda bolong. Nah, pengen aglonema, itu tuh kayak FOMO-FOMOan, semua orang berbondong-bondong buat beli tanaman tersebut. Nah, emang pada awalnya itu karena tren gitu, karena buat tren aja. Tapi ketika seseorang tersebut udah merasakan dampak dan hal positifnya, mereka pasti akan berkelanjutan, akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika misalkan contoh ya, orang-orang membeli tanaman janda bolong. Nah, mereka tuh menaruhnya di halaman, sekitar halaman, terus mereka menyiram tanaman tersebut, mereka lebih banyak gitu tanaman, kayak mereka tuh pengen ngehias rumahnya. Nah, dampaknya tuh pasti mereka rasakan, seperti udara menjadi lebih segar, terus halaman menjadi lebih indah. Pasti mereka akan merasakan dampak positifnya, dan itu akan menjadi hal yang berkelanjutan. Setelah orang merasakan dampak positifnya, orang tersebut pasti akan suka, akan nyaman, dan akan menjadi kebiasaan. Menurut Tara itu bukan hanya sekedar tren sih, kalau misalkan orang tersebut itu merasakan dampak positifnya. Tentunya kan kalau eco-friendly itu akan ada dampak positifnya ya bagi lingkungan juga, bagi diri kita sendiri juga.
Tapi memang sih ya semua berpengaruh dari lingkungan. Iya. Gitu. Mulai dari cuaca yang gak nentu tuh sekarang, terus pemanasan global ya. Betul. Nah, itu kan ancamannya ada kutub utara mencair ya. Nanti makin naik tuh itu. Makin banjir. Makanya Banjir aja sekarang udah banjir terus Iya. ya. Kita tuh harus udah mulai sadar, udah mulai aware sama lingkungan ya teman-teman. Soalnya lingkungan itu kan berdampingan sama kita ya. Kalau kita nggak sadar, siapa lagi coba gitu. Sadar ya? Mulai sekarang. Aku kemana-mana udah bawa tumbler sih. Komo sih sebenarnya. Mulai dari komo kan? Ya, persamaan. Karena kan banyak tuh sekarang bawa tumbler keren-keren kan tumbler. Iya. Kroxil Tumbler aku ketinggalan. Aku padahal suka bawa kemana warna pink gede, 2 liter. Tapi ketinggalan soalnya tadi buru-buru. Habis. Apa? Habis loh, habis. Soalnya kayak pas 2 liter itu emang awalnya tuh aku gak terbiasa minum air putih ya. Tapi karena tumbler terus 2 liter kayak aus pas udah sampai rumah kosong gitu. Dampaknya positif gitu. Nah tapi tadi kan sempat membahas tentang kegiatan dengan komunitas apa yang cokrek deh tadi kepala anak petani cerdas. Anak petani cerdas. Ya. Nah itu tuh ngapain aja kemarin? Nah itu tuh kita awali kegiatannya dengan senam, terus kan kita tuh edukasi kalau ke anak kecil itu nggak perlu kayak yang berat-berat dulu ya, kayak mulai dari menyanyikan, mengajak untuk menyanyi, tapi mengajak peduli lingkungan kayak menggunakan nyanyian gitu. Nah terus bisa juga menggunakan cara menggambar, kayak menggambar buah-buahannya, terus sayurannya, di mana itu tuh hasil dari lingkungan ya. Nah kita bisa, jadi aku sendiri di sana itu pakai metode itu soalnya di sana itu anak TK, anak PAUD, jadi kayak masih pada kecil-kecil gitu. Tapi nantinya nextnya juga insya Allah bakal ada penanaman tumbuhan sama pemetikan. Tapi Mira, kalau misalkan anak-anak muda itu sekarang kan udah mulai melek nih kan sama masalah lingkungan gitu. Nah kalau misalkan dari yang muda ke atas nih agak tua-tua dikit itu gimana sih menurut Rara supaya mereka juga melek gitu sama permasalahan lingkungan kita gitu? Yang ke atasnya lagi ya? Ya. Nah kalau menurut Rara sendiri, karena pasti yang atas itu ada anak ya Teh? Nah, pasti ada kayak generasi muda di sekitarnya pasti ada. Nah makanya kita mulai menyadarkan dulu generasi mudanya, kita awarekan dulu generasi mudanya. Nah pas generasi mudanya udah sadar, otomatis mereka itu akan mengajak sekitarnya, mengajak dari kalangan dewasa, mau kalangan anak kecil gitu. Jadi kayak kita tuh mulai dari generasi mudanya dulu. Supaya kalau kita fokus ke generasi muda, nanti si generasi mudanya bisa mengajak lingkup yang lebih besar. Dari minoritas jadi mayoritas. Kata-kata hari ini. Nah, menarik nih soal lingkungan kan. Tadi juga ada penanaman, ya mau ada penanaman dan sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih sebuah tantangan khususnya di Kota Banjar yang Rara pandang itu terkait lingkungan itu? Iya, tantangan Rara sendiri yaitu menggerakkan setiap orang, karena emang peduli akan lingkungan itu kan dimulai dari niat diri sendiri, sadar diri sendiri, dari diri sendiri dulu. Nah itu tuh kalau misalkan orangnya belum sadar, menggerakkannya cukup sulit jadi tantangannya itu. Tapi tidak menyerah sampai situ, Rara akan terus mengedukasi, mengajak, mendorong, menggerakkan agar orang tersebut tuh cepat sadar. Intinya Rara nggak akan bosan ya? Nggak akan bosan dong, karena kan memang lingkungan itu akan terus berjalan bersama kita. Respon dari keluarga, kerabat, teman, sahabat ataupun sekolah semenjak Rara terpilih menjadi Duta Generasi Hijau gimana tuh? Bangga dong. Pasti itu. Apalagi kan emang awalnya tuh kayak
gak nyangka loh kayak bisa terpilih dari 900 orang. Nah itu tuh dipilih menjadi 200 orang, sekitar 200 orang. Dan kayak pas pengumuman juga kayak Rara tunggu-tunggu, kan pengumumannya jam 11, Rara tunggu-tunggu tuh. Tapi ketiduran soalnya ngantuk. Jam 9-nya, ya pas bangunnya langsung kayak buka HP kayak, oh iya tadi ketiduran ya, aduh belum buka pengumuman, padahal pengumuman jam 11, ini malah buka, deg-degan, ya udah deh nggak apa-apa, nggak kepilih juga, belum rezeki, tapi tetap bakal mengedukasi sih, soalnya walaupun Rara nggak jadi duta generasi hijau, peduli akan lingkungan tuh emang erat gitu loh di Rara gitu. Jadinya pas pengumuman itu lihat sekolah-sekolah dari Jawa Barat, kan dari Jawa Barat itu ada beberapa kabupaten dan kota yang terpilih ya, kan Rara itu perwakilan dari kota Banjar, dan di sana tuh di Jawa Barat tuh ada sekitar 20 orang, iya 20 orang dari kota Bandung, terus dari Indramayu, Tasikmalaya ada itu. Nah Rara lihat kan ada beberapa slide ya, soalnya Jawa Barat tuh alhamdulillahnya terbanyak yang mendaftar terbanyak gitu. Dari 900 orang itu Jawa Barat yang terbanyak, tapi nggak tahu berapa, intinya yang terbanyak dari 34 provinsi. Pas lihat slide pokoknya kalau nggak salah Rara ada di slide 14 deh, 14 slide 4 di feed Instagramnya. Nah di sana lihat, pertama slide pertama, aduh kok nggak ada ya, slide kedua, ya nggak ada, pas slide keempat, kok ada, jadi kayak malah nggak nyangka, pas nggak ada namanya, nggak nyangka, pas ada juga nggak nyangka. Emang slide keempat itu slide terakhir? Enggak, masih ada lagi. Ada berapa slide ya? 14. Pokoknya banyak, karena Jawa Barat terbanyak, jadinya kuota Jawa Barat buat ikutan Jambola tuh lebih banyak gitu. Karena memang peserta yang mendaftarnya juga banyak. Tapi dari Banjar sendirian aja? Iya sendirian. Moga-moga tahun depan makin banyak. Ya amin. Dari Banjar itu. Amin ya Allah. Biar bisa Karena kayaknya membanggakan mungkin masih lagi. pada awam Iya. gini ya. Makanya Rara juga awalnya bingung, kayak ini kan belum ada ya, kayak ini harus gimana, awalnya juga Rara kayak gitu. Tapi ya coba dulu aja, dan alhamdulillah. Ada nggak sih inspirasi Rara yang memotivasi gitu di bidang lingkungan atau bidang lain lah gitu? Oke. Inspirasi terbesar Rara tentunya dari orang tua ya, dimana orang tua tuh emang udah ngajarin Rara dari kecil buat aware terhadap lingkungan. Nah yang kedua itu guru Rara masih inget sampai sekarang, pas SMP guru Rara tuh pernah bilang kalau kita punya punya gerakan yang ikhlas dan dari dalam hati, penuh hati gitu, nah lingkungan tuh akan timbal balik yang baik kepada kita. Nah guru Rara tuh pas itu nyontohin dengan, guru Rara tuh kan suka banget ya terhadap tanaman pas SMP. Nah beliau tuh suka menyiram tanaman dengan kayak ngobrol sama tanamannya, ini kayak gini, ini ya minum gini-gini gitu katanya. Nah tanaman tersebut melakukan timbal balik yang baik. Tanaman tersebut menghasilkan buah yang layak konsumsi, terus manis. Jadi tuh guru Rara tuh ngajarin kalau kita kita dengan penuh hati, dengan ikhlas, dengan sukarela membuat lingkungan kita beraksi nyata dengan baik. Nah tanaman dan lingkungan kita itu akan timbal balik baik juga kepada kita gitu. Jadi orang tua dan guru Tanaman juga bisa diajak ngobrol. Itu mah afirmasi positif kayaknya teh. Iya. Jadi inget Upin Ipin, tanaman dinyanyiin. Iya. Aku nggak lihat episode itu. Aku lihat sih. Soalnya ada yang Mei ya. Iya betul. Hari bulan. Tapi kan tumbuhan juga kan makhluk hidup. Iya makhluk hidup pasti. Secara tidak langsung mereka pasti memberikan respon juga. Respon betul sekali teh. Yang aku tahu sih ada yang sambil diputerin lagu. Oh Tanaman? Oh ada. Ada itu. Ada ya. Wow. Terus jadi gimana tanamannya? Jadi bergoyang-goyang kan? Nggak tahu aku. Ya mungkin ini juga makhluk hidup, jadi tanaman juga makhluk hidup. Iya, tanaman juga Jadi makhluk hidup. perlu
ya kita interaksi lah. Betul. Tapi nggak secara langsung kelihatan interaksinya, nggak kayak Putri Malu kan. Tahu Putri Malu? Iya, langsung. Nah, buat sobat posisi yang pengen tahu seputar lingkungan, terus eco green dan lain sebagainya, bisa kepoin lah di Instagramnya Rara. Apa namanya? Onlyfora. Nah, jangan lupa follow ya teman-teman. Sama itu kan kadang ya anak muda atau siapapun itu ya, tapi mereka tuh bukan siapa-siapa lagi gitu. Maksudnya kan kalau Rara kan sebagai duta untuk mengajak orang tuh lebih enak gitu ya. Ini orang yang mungkin nggak punya titel apa-apa, tapi dia pengen bergerak di bidang lingkungan. Kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan? Ya, nah buat Rara tuh selalu negesin teman-teman Rara ya, kalau misalkan mau melakukan perubahan tuh nggak harus nunggu kita punya gelar, punya title, nggak harus, karena gerakan kita itu bisa kita mulai dari hal kecil. Tadi contohnya pada awal yaitu membawa tumbler. Nah, gerakan itu menjadi salah satu contoh buat kita siapapun dimanapun buat mencontoh hal tersebut, membawa tumbler. Nah, perubahan itu enggak dilihat dari kita siapa sih dan kita bergelar apa sih, tapi dilihat dari aksi nyata kita, dari apa yang kita lakukan, dari dampak kita buat lingkungan sebesar apa, sepositif apa gitu. Jadi perubahan itu bukan dilihat dari gelarnya, bukan dilihat dari title-nya, bukan dilihat dari kekuasaannya, tapi perubahan itu dilihat dari aksi nyata kita untuk lingkungan, berdampak kita untuk lingkungan gitu kalau menurut Rara. Jadi Rara tuh selalu negesin teman-teman buat ya kalian tuh gak harus nunggu punya gelar, ya kalian tuh harus mulai dari diri kita sendiri, kalian tuh harus mulai dari sekarang gitu. Aksi nyata. Memang. Nah, pesan terakhir deh. Pesan terakhir. Aduh, aku gak bisa, aku mau disini aja sampai malam, boleh gak? Masih aja kata-kata hari ini lah. Tiap episode akhirnya kata-kata hari ini Rara untuk sobat posisi. Nanti ada gak di sini bacaan tulisan? Editor? Ya. Oke, kata-kata pesan terakhir. Bumi adalah tempat kita bersama. Jadi jagalah bumi seperti kita menjaga diri kita sendiri. Karena pada dasarnya bumi tidak perlu kita, tapi kitalah yang perlu dan butuh bumi. Maka dari itu, mulai sekarang, mulai hari ini, dari diri kita sendiri, dari perubahan kecil untuk dampak yang besar. Keren. Oke, mungkin itu ada lagi Tenenden? Tambahan mungkin? Oke, cukup. Nah, terima kasih yang sudah menonton para sobat posisi ini ya. Nah, kita kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.